Audio Jungle. Hakikat tes hasil belajar. Tes merupakan suatu alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam bidang pendidikan. Jenis tes hasil belajar. Jenis tes hasil belajar ada 3. Pertama, tes tertulis. Tes tertulis ini ada banyak macamnya. Pertama, tes tertulis berbentuk uraian atau esai. Tes berbentuk uraian adalah tes yang pernyataannya membuat jawaban uraian, baik uraian secara bebas ataupun uraian secara khusus. Yang kedua, hasil tes belajar bentuk objektif. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, dan salah satu tes hasil belajar terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh teser dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan jalan menulis jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir. Jenis bentuk tes objektif terdapat beberapa jenis. Yang pertama, melengkapi atau completion test, atau disebut juga istilah melengkapi atau menyempurnakan. Biasanya tes ini terdapat petunjuk istilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar. Yang kedua, tes bentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Yang ketiga, tes bentuk objektif menjodohkan. Tes ini disebut juga mencari pandangan, menyesuaikan, dan mencocokkan. Contohnya, biasanya tes ini terdapat jawaban serta soal di mana peserta didik diminta untuk mencocokkan jawaban soal serta jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, tes objektif bentuk fill-in atau isian. Tes bentuk ini biasanya berbentuk cerita atau keterangan. Yang kelima, tes objektif berbentuk salah atau benar. Tes ini dikenal dengan bentuk ya atau tidak. Objektif bentuk salah atau benar ini di mana peserta yang mengikuti tes dituntut atau diharuskan memilih pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan yang diberikan guru secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Jawaban berupa fakta, plus kalimat maupun paragraf. Tes lisan terdapat 2 macam. Yang pertama, tes lisan bebas. Pendidik dapat memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan secara tertulis. Yang kedua, tes lisan berpedoman. Pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Tes ini lebih mudah dalam memeriksa dan lebih mudah ditetapkan standar jawaban yang benar. Tes yang ketiga ada tes keterampilan. Tes keterampilan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja atau performance, suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, memainkan alat musik, menggunakan Microsoft, menyanyi, bermain Quran, menari, dan lain-lain. Keterampilan yang kedua, proyek, kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Ketiga, portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau siswa bersama guru. Tensi yang ditentukan dalam kurikulum.
Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, dan profil perkembangan peserta didik. Hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Bentuk-bentuk hasil dari portofolio meliputi tulisan refleksi, laporan, review, hasil berupa benda, catatan diskusi, kegiatan di rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, tes ditinjau dari segi psikologi. Yang pertama, tes intelijensi umum. Secara keseluruhan, intelijensi adalah kecerdasan dasar pada setiap individu yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan dengan tindakan yang terarah dan bertujuan. Dengan menggunakan tes intelijensi umum ini akan diperoleh suatu gambaran mengenai kecerdasan umum seseorang, sehingga pemeriksa memperoleh keterangan dari orang yang diperiksa untuk dipergunakan lebih lanjut. Tes intelijensi umum dapat pula digunakan untuk mendiagnosa apa yang menjadi penyebab dari kegagalan anak-anak di sekolah. Seringkali guru dan para orang tua menemukan kejanggalan pada anak dan peserta didik mereka, seperti pelajarannya menjadi kurang lancar dan prestasi di sekolahnya rendah, padahal sebelumnya anak memiliki prestasi yang gemilang. Yang kedua yaitu tes bakat. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Tes bakat adalah salah satu dari pemeriksaan psikologis yang termasuk tes kemampuan khusus yang mengukur berapa besar kemungkinan keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan pendidikan tertentu. Dengan mengetahui bakat seorang anak, diharapkan para orang tua dan guru tidak memaksa seorang anak untuk mengikuti bidang pendidikan tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan bakatnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah-masalah serius pada anak. Yang ketiga yaitu tes kepribadian. Bagi seorang pendidik dan orang tua sangat perlu untuk mengetahui informasi tentang peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan dari tes kepribadian peserta didik tersebut. Untuk mengetahui karakter dari peserta didik, maka bisa didapatkan dari tes kepribadian ini. Tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seorang anak bertingkah laku. Tes kepribadian adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan ciri-ciri khas seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kegemaran, dan lain-lain. Selanjutnya tentang tes ditinjau dari segi format tes. Tes berdasarkan objek pengukurannya. Yang pertama ada tes kepribadian. Tes kepribadian adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah. Jenis-jenisnya yaitu pengukuran sikap, pengukuran minat, pengukuran bakat, dan tes intelijensi. Yang kedua, tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada muridnya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tes berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tes tindakan. Tes tindakan adalah tes di mana respon atau jawaban yang dituntut oleh peserta didik berupa tindakan tingkah laku yang konkret. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana dan diberikan oleh seorang guru kepada siswanya tanpa media tulis. Yang ketiga, tes tertulis. Tes tertulis yaitu tes yang terdiri dari serangkaian soal, pertanyaan atau tugas secara tertulis dan jawaban yang diberikan secara tertulis juga. Selanjutnya, tes buatan guru dan tes standar. Yang pertama, tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes ini biasanya digunakan untuk tes ulangan harian, formatif, dan ulangan umum atau sumatif. Tes buatan guru dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi setelah berlangsungnya proses pembelajaran yang dikelola oleh guru
oleh guru kelas yang bersangkutan. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan pembelajaran untuk kelas tertentu. Penyusunan butir-butir tes harus berdasarkan pada kompetensi dasar, indikator, dan deskripsi bahan yang telah diajarkan. Tes buatan guru hanya mempunyai daya jangkau pakai yang terbatas. Hasil atau skor yang dicapai peserta didik juga terbatas, dalam artian hanya dapat diperbandingkan dengan kawan-kawannya. Yang kedua, tes standar. Tes standar adalah tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Untuk mengukur validitas dan reliabilitas telah diuji coba beberapa kali sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sebagian besar. Pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes standar dilaksanakan secara seragam dan diusahakan dalam kondisi yang seragam pula. Selanjutnya, pembahasan tentang etika dan komponen-komponen tes. Yang pertama, etika tes. Etika tes yang pertama yaitu kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik atau pengajar wajib melindungi kerahasiaan tes, baik hasil secara individual maupun secara kelompok. Hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain apabila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya, keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerja. Sebab itulah pendidik harus dapat menjamin keamanan tes, baik sebelum atau sesudah digunakan. Selanjutnya, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes yang salah. Oleh karena itu, interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Selanjutnya, penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan dan prosedur yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Ada beberapa petunjuk yang harus ditaati dalam tes. Yang pertama, menjelaskan cara menjawab tes. Yang kedua, memotivasi siswa untuk mengerjakan tes secara baik. Yang ketiga, tidak menggambarkan butir soal. Yang keempat, tidak memperpanjang atau mempersingkat waktu tes. Yang kelima, tidak boleh meningkatkan rasa cemas siswa. Selanjutnya, komponen-komponen tes, yaitu yang pertama, buku tes. Lembar atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilaian. Yang ketiga, ada kunci jawaban tes berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Ide dari adanya kunci jawaban ini agar yang pertama, pemeriksaan tes dapat dilakukan oleh guru lain. Pemeriksaannya betul, dilakukan dengan mudah. Yang keempat, pedoman penilaian, yaitu berisi keterangan perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang dikerjakannya. Langkah penyusunan dan pembuatan tes. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, dan atau seleksi. Misalnya tujuan penilaian prestasi belajar bisa menggunakan kuis, pertanyaan lisan, dan sebagainya. Yang kedua adalah memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan acuan atau target yang utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menentukan jenis alat ukurnya. Setelah menganalisis SK dan KD,
Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat diujikan secara tertulis atau lisan. Bila jawabannya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda atau uraian. Bila jawabannya tidak tepat, maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan, kinerja, penugasan, hasil proyek, atau lainnya. Yang keempat adalah menyusun kisi-kisi dan menulis butir soal beserta pedoman penskorannya. Keunggulan dan kelemahan tes. Tes yang biasanya kita gunakan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Yang pertama adalah keunggulan dan kelemahan tes objektif. Keunggulan tes objektif diantaranya: 1. Tes ini tepat untuk mengukur proses berpikir rendah hingga sedang yang mencakup daya ingat, pemahaman, dan penerapan. Yang kedua, semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat dievaluasi sehingga dapat diukur ketercapaiannya. Yang ketiga, penghitung nilai hasil tes dapat dilakukan dengan cepat, bahkan dapat menggunakan bantuan program komputer. Yang keempat, menganalisis soal lebih mungkin untuk dilakukan. Tingkat kesukaran, daya beda, efektivitas pengecoh, serta reliabilitas soal dapat diketahui. Yang kelima, tingkat kesukaran dapat dikendalikan. Yang keenam, informasi yang diperoleh dari hasil tes lebih banyak. Yang selanjutnya adalah kelemahan tes objektif. Yang pertama, pada kenyataannya lebih banyak soal yang hanya mengukur jenjang berpikir rendah. Yang kedua, membuat soal lebih sukar jika ingin membuat soal dengan bobot baik, karena harus menyediakan pilihan dan pengecoh yang tepat. Yang ketiga, kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya untuk membaca dan menerka. Selain itu, kemampuan anak juga dipengaruhi oleh keraguan karena ada beberapa pilihan. Yang keempat, anak tidak dapat menyatakan idenya sendiri dalam menjawab soal. Yang kelima, tes objektif memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk ditugasi atau dimintai bantuan guna mengoreksi hasil tes tersebut. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan tes subjektif. Keunggulan tes subjektif diantaranya: 1. Mudah disiapkan dan disusun. 2. Tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang selanjutnya adalah kelemahan tes subjektif. Di antaranya, yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. Yang keempat, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.